Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita mengawali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini berasal dari kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang kelima, ayat 17 sampai 25. Akhirnya mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab Saduki, bertindak sebab mereka sangat iri hati. Mereka menangkap rasul-rasul itu lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Tetapi waktu malam, seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar, katanya, "Pergilah, berdirilah di bait Allah, dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak." Mereka mentaati pesan itu dan menjelang pagi masuklah mereka ke dalam bait Allah, lalu mulai mengajar di situ. Sementara itu imam besar dan pengikut-pengikutnya menyuruh mahkamah agama berkumpul, yaitu seluruh majelis tua-tua bangsa Israel, dan mereka menyuruh mengambil rasul-rasul itu dari penjara. Tetapi ketika pejabat-pejabat datang ke penjara, mereka tidak menemukan rasul-rasul itu di situ. Lalu mereka kembali dan memberitahukan, katanya, "Kami mendapati penjara terkunci dengan sangat rapinya, dan semua pengawal ada di tempatnya di muka pintu. Tetapi setelah kami membukanya, tidak seorang pun yang kami temukan di dalamnya." Ketika kepala pengawal bait Allah dan imam-imam kepala mendengar laporan itu, mereka cemas dan bertanya apa yang telah terjadi dengan rasul-rasul itu. Tetapi datanglah seorang mendapatkan mereka dengan kabar, "Lihat, orang-orang yang telah kamu masukkan ke dalam penjara ada di dalam bait Allah, dan mereka mengajar orang banyak." Mungkin tidak sedikit orang yang lebih terkesima dengan peristiwa menakjubkan yang terjadi dalam cerita ini. Bagaimana tidak? Melalui cerita ini kita sedang diperhadapkan pada sebuah kisah yang menampilkan sebuah kejadian yang tidak dapat diterima oleh akal pikiran. Hal itu bukanlah sesuatu yang seutuhnya salah. Namun, cerita lepasnya para rasul dari penjara sesungguhnya memiliki nilai yang jauh lebih mendalam dari sekadar sebuah peristiwa yang luar biasa. Penulis kisah para rasul tentu memiliki maksud yang kuat pada saat ia dengan sengaja mencatat peristiwa tersebut yang kemudian dapat dibaca oleh para jemaat, termasuk bagi umat Tuhan di masa depan. Hal inilah yang perlu kita pahami agar tidak terjebak pada sikap yang cenderung menyederhanakan kisah-kisah yang tercatat dalam Alkitab. Tidak dapat dipungkiri bahwa Tuhan dapat bertindak dengan cara yang tidak terduga. Kisah yang tercatat dalam ayat 17-25 ini pun telah menunjukkan bahwa tidak ada suatu kuasa pun yang sanggup membendung dan membatasi karya Tuhan. Para pemuka agama pada saat itu memang memiliki kuasa, entah secara sosial maupun hukum, di tengah sistem hidup masyarakat di Yerusalem. Namun, itu bukan berarti mereka dapat menghalangi karya Tuhan yang sedang berlangsung melalui para rasul yang sedang mengerjakannya. Catatan yang hari ini kita renungkan semestinya cukup untuk menunjukkan tentang besarnya kuasa Tuhan yang tidak akan dapat dibatasi oleh kuasa apapun. Setiap karya yang Tuhan sedang kerjakan tidak akan pernah dapat gagal hanya karena himpitan atau kehadiran para orang yang menganggap dirinya berkuasa untuk menahan pekerjaan tersebut. Kisah para rasul yang lepas dari penjara pun sudah membuktikannya. Pertanyaannya sekarang adalah apakah kita mencukupkan diri untuk bersikap pasif sebagai umat Tuhan yang hanya mau menikmati dan terkesan kecanduan dengan berbagai peristiwa spektakuler yang terlalu ajaib? Atau kita justru memberikan diri untuk selalu terlibat dalam karya ilahi untuk mewujudkan kasih Tuhan yang tak terbatas bagi seisi dunia? Ingatlah, di dalam kisah ini para rasul tidak pasif pasca diselamatkan oleh Tuhan secara ajaib. Justru mereka kembali melanjutkan pekerjaan Tuhan dengan cara memberitakan dan melakukan pengajaran iman. Inilah respons yang selaras antara umat Tuhan dengan karya Tuhan. Para rasul sudah membuktikan bahwa mereka tidak hanya menuntut Tuhan untuk melakukan banyak perkara ajaib dalam hidup mereka, melainkan mereka bersedia untuk selalu terlibat aktif dalam pekerjaan Tuhan di dunia ini. Marilah kita berdoa. Tuhan, bentuklah kami, bimbinglah kami untuk menjadi umat, pengikut yang selalu setia dan bersedia untuk memberikan diri menjadi dan selalu terlibat di dalam karya yang Tuhan kerjakan di dunia ini. Biarlah seluruh kehidupan kami persembahkan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.